Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, terimalah salam penuh meta, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan berbagi dhamma dengan topik bahagia dengan berpikir positif. Di dalam Yamakawagga bab 1 ayat 1 dikatakan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang selalu mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Apakah sesungguhnya bahagia itu? Apakah Anda ingin bahagia? Tentu. Atau ada yang ingin menderita? Tentu tidak. Kebahagiaan adalah dambaan semua orang. Tidak seorang pun mengharapkan penderitaan. Binatang sekalipun ingin berbahagia. Singkat kata, semua makhluk ingin berbahagia. Apakah kalau cita-cita berhasil, kita bahagia? Ketika kita menginginkan sebuah mobil barangkali kemudian itu tercapai, kita bahagia? Mungkin. Tetapi kemudian kita menginginkan hal-hal yang lebih besar lagi. Kemudian kita menginginkan sebuah rumah, kemudian kita bekerja keras dan kemudian berhasil. Apakah kita bahagia? Belum tentu. Kalau ini merupakan keinginan yang terus-menerus, yang tiada habisnya, yang kita tidak pernah puas, maka kita akan menderita. Jadi kebahagiaan adalah satu kondisi batin di mana kita merasa puas, sangat bersyukur atas apa yang kita miliki, dan dapat menerima kondisi dengan apa adanya. Itulah yang disebut dengan berpikir positif. Kehidupan kita di dunia ini penuh dengan berbagai macam persoalan. Persoalan itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Suka dan duka datang silih berganti. Persoalan sering menyebabkan kita stres dan depresi, yang merupakan kondisi batin yang tidak menyenangkan, yang tidak merasa puas, kecewa, marah, tidak menerima kondisi saat ini, dendam, benci, yang semuanya dapat kita kelompokkan dalam pikiran negatif. Namun sebaliknya, apabila kita dapat menerima masalah yang datang dalam hidup kita dengan tetap tenang, bisa menerima dengan baik, pikiran tidak terguncang, inilah tandanya kita sudah berpikir positif. Bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan agar pikiran kita selalu positif? Tentu dengan cara berlatih. Salah satu latihan adalah dengan cara mengembangkan meta, cinta kasih. Kembangkanlah meta kepada diri kita sendiri, kepada makhluk lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Kondisi pikiran yang positif merupakan kondisi pikiran yang penuh dengan meta, yang merupakan atau yang dapat menimbulkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kebahagiaan muncul karena kita dapat menerima kondisi yang ada dengan berpengertian benar, dan pikiran dapat menerima dengan berlandaskan dhamma. Apakah maksudnya dengan berpengertian benar? Pengertian benar dimaksudkan adalah apapun yang datang di dalam hidup kita itu adalah hasil dari perbuatan kita. Apa yang kita tanam pasti kita akan tuai.
hukum sebab akibat. Dan kemudian kita berpikir, apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Bukankah hidup ini selalu berubah, tidak kekal adanya? Saya sering mengatakan ketika ada masalah datang, saya selalu berkata, ini pun akan berlalu. Berpikiran positif dapat menjadikan masalah yang datang dalam hidup kita sebagai ujian yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi dengan upaya yang benar. Saudara-saudara terkasih, ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita pernah bersyukur? Bersyukur dengan sungguh-sungguh bahwa kita masih sehat. Oh, kita masih bernafas. Berarti kita masih hidup. Berarti kita masih memiliki kesempatan untuk banyak melakukan perbuatan baik. Seperti saat ini, kita sedang sharing dhamma. Kebanyakan orang sering ketika dia bangun dari tidur, pikirannya diliputin oleh kegelisahan, tidak tenang, cemas, khawatir. Dan ketika dia berangkat bekerja, ketika situasi jalan sangat padat dan ramai, ya, mobil yang dikendarai diambil haluannya oleh orang lain, kita menjadi marah dan kesal, dan tanpa kita sadari umpatan-umpatan kasar keluar dari mulut kita, menghabiskan koleksi kebun binatang kita. Anjing lu, monyet, dan sebagainya. Siapa yang mendengar? Apakah orang yang kita umpat? Tidak, kita yang mendengarkannya. Apalagi ada anak-anak di sebelah kita, di samping kita. Mereka yang mendengar. Bukankah ini bukanlah suatu contoh yang baik? Sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, kenapa kita tidak berpikir? Dan ketika kita marah ya, kesal, itu menyebabkan jantung kita ini berdebar kencang. Ketika jantung berdebar kencang, aliran darah mungkin tidak teratur. Kalau kita stroke atau kena sakit jantung, siapa yang rugi? Cobalah kita kalau kita berpikir, wah, dia menyalip saya. Mungkin dia terburu-buru, takut ketinggalan pesawat barangkali. Atau ingin mengantarkan istrinya yang mau melahirkan. Doakan saja, semoga selamat. Sabisata bawantu sukitata. Happy kita. Dan terkait dengan pikiran positif yang lain, ketika kita datang ke suatu pesta, gembira kan kalau mau datang ke pesta? Ya, kita mungkin bisa bertemu dengan beberapa teman lama kita. Ya benar, ketika bertemu dengan teman yang lama, kita memasang senyum yang sangat manis. Tetapi apa daya, teman yang kita berikan senyum manis itu tidak membalasnya. Malah mungkin dia melengos. Hati yang tadi gembira, yang tadi riang, seketika berubah menjadi marah dan kesal. Kurang ajar, sombong sekali. Dia tidak membalas senyum saya. Kenapa kita tidak berpikir hal yang berbeda? Hati yang tadi riang gembira, pikiran yang tadi tenang, langsung bergejolak. Makanan yang enak di meja sudah tidak enak lagi. Siapa yang sengsara? Kita, karena pikiran kita. Cobalah kalau kita berpikir berbeda. Dia tidak membalas senyum saya. Mungkin saja kacamatanya tertinggal. Minus kan, nggak lihat jadinya. Atau mungkin sudah lama gak ketemu, sayanya udah bertambah cantik, dia tidak ingat lagi. Atau mungkin dia
lagi sakit gigi, ompong. Jadi kalau kesenyum nggak mungkin. Jadi itu membuat kita plong. Bapak Ibu, saudara-saudara, kelahiran kita di dunia ini sangat patut kita syukuri. Karena di dalam Dhammapada Buddha Waga bab 14 ayat 182 dikatakan, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan ini. Sungguh sulit mendapat atau mendengarkan ajaran benar. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, sekarang kita sudah lahir sebagai manusia kan? Anda dan saya manusia bukan? Ya, kita adalah manusia yang memiliki akal dan budi. Dengan akal dan budi yang kita miliki, kita bisa berpikir, berkata, bertindak yang baik, yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan kita sungguh bersyukur karena kita juga mengenal Dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita, yang begitu indah di awal, indah di pertengahannya, dan indah di akhirnya. Dan sangat beruntung kita memiliki kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma kebenaran ini. Seperti saat ini kita lagi membahas Dhamma. Bukankah mendengarkan Dhamma, membahas Dhamma adalah satu berkah utama dalam kehidupan kita? Rasa syukur terlahir sebagai manusia harusnya kita wujudkan dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang kita mampu. Kebanyakan orang sering sekali mengurusi masalah orang lain, menyalahkan orang lain, semua yang ada di luar dirinya. Kenapa kita, saya dan Anda tidak berlatih untuk melihat ke dalam diri kita, belajar untuk dan berlatih untuk terus berpikir positif? Kita harus memahami bahwa setiap orang itu tidak sama di dalam memahami segala sesuatu. Mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Itu dikarenakan pengalaman, pendidikannya, lingkungan sekitar, keluarganya, dengan siapa dia bergaul. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa langsung menghakimi orang, menyalahkan orang. Karena benar menurut kita, belum tentu benar menurut mereka. Daripada mempermasalahkan siapa yang benar, kenapa kita tidak mencari pembenaran di dalam Dhamma? Sebagai contoh Bapak Ibu, Anda pernah marah? Saya atau Anda pernah marah kan? Kalau kita marah, kita lagi marah ini, ada orang yang lihat kita, apa respon kita? Apa lu lihat-lihat? Tetapi ketika kita lagi senang, kita happy, bahagia, ada yang lihat kita, apa respon kita? Kok dia lihat-lihat saya terus? Naksir barangkali. Kenapa berbeda responnya? Aneh kan? Lucu juga. Ya, karena itulah pikiran kita. Inilah yang harus kita latih terus-menerus agar terus berpikiran positif. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita karena saya memang senang bercerita. Cerita saya adalah tentang kisah si sulung dan si bungsu. Nah, suatu hari saat ajal mulai menjelang, sang ayah memanggil kedua putranya. Anakku berdua, hidup ayah sudah tidak lama lagi. Ayah berikan kalian 2 toko kecil yang ayah miliki untuk kalian kelola masing-masing. Pesan ayah pada kalian,
agar kalian sukses dan berhasil adalah satu, jangan pernah menagih hutang. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena paparan matahari secara langsung. Tidak terasa 5 tahun telah berlalu sejak kematian sang ayah. Sang paman ingin melihat kondisi si sulung, kemudian datang untuk menengok si sulung. Nah, pamannya merasa prihatin melihat kondisi si sulung, di mana tokonya kelihatannya sepi, ya, rada-rada kelihatan mau bangkrut lah seperti itu. Kemudian pamannya bertanya, "Anakku, apa yang terjadi?" Apa jawaban si sulung? "Paman, saya sungguh sial. Gara-gara memenuhi pesan ayah, tokoku menjadi seperti ini." "Apa pesan ayahmu?" "Paman tahu, ayah berpesan jangan pernah menagih hutang. Oleh sebab itu hutang-hutang saya tidak pernah tagih, sehingga menyebabkan modal saya menyusut. Kemudian ayah berpesan jangan pernah tubuh ini terpapar sinar matahari. Paman kan tahu saya hanya memiliki sepeda motor. Oleh sebab itu saya sering bepergian untuk menyewa mobil." Pamannya pun mengerti, tetapi dengan rasa penasaran dia kemudian mengunjungi si bungsu. Dia surprise, kaget melihat toko si bungsu yang begitu bersih, besar, barangnya banyak, dan dia juga mendengar bahwa si bungsu akan membuka cabang yang baru. Dengan semangat sang paman berkata, "Anakku, apakah yang membuat kesuksesan ini?" Dengan lantang si bungsu berkata, "Paman, saya sungguh beruntung. Karena menjalankan nasihat akhir ayah, saya menjadi sukses seperti ini." "Apa nasihat akhir ayahmu?" "1. Jangan pernah menagih hutang. Oleh sebab itu, di awal usaha saya sampai dengan saat ini, saya tidak pernah sekalipun memberikan orang untuk berhutang, sehingga tidak ada hutang yang mesti saya tagih." Kemudian ayah juga berpesan, jangan pernah tubuhmu ini terpapar matahari. Oleh sebab itu, pagi-pagi buta ketika semua orang sedang tidur terlelap, saya bangun berjalan untuk membuka toko saya, dan ketika matahari terbenam, barulah saya menutup toko saya itu. Jadi, dari cerita itu, saudara-saudara sekalian bisa melihat bukan? Dengan pikiran positif, kebijaksanaan dan semangat bisa membuat kesuksesan seseorang. Kemudian, mau cerita lagi nggak? Nah, saya ada lagi cerita yang sedikit berbeda. Bagaimana seorang guru menginginkan anak didiknya ini mempunyai suatu landasan atau karakter ya yang baik ya dari sejak dini. Nah, guru ini berkata, "Anak-anak, apakah kalian mempunyai musuh atau orang yang tidak kalian sukai atau senangi?" Muridnya pun menjawab, "Ada Bu Guru, saya 1, saya 3, saya 5, saya nggak ada Bu Guru." "Baik, tenang anak-anak, Ibu Guru akan memberikan tugas. Mintalah kepada ibu kalian tentang sejumlah musuh atau yang kalian tidak sukai sebanyak yang kalian sebutkan tadi. Besok dibawa dengan kantong plastik." "Baik Bu Guru." Nah, keesokan harinya, ya namanya murid ya, kita juga pernah jadi murid, kan patuh tuh. Bawalah kentang ya dengan tas kresek ya, plastik ya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Nah, hari keempat sudah bisa ditebak bukan? Kentang ini mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yang sangat mengganggu. Bahkan murid yang membawa 5 kentang itu sampai merasa mual dan ingin muntah-muntah. Kemudian dia bertanya, "Bu Guru, bolehkah kentang ini kami buang?" Apa kata bu gurunya?
Guru yang bijak ini berkata, sangat boleh, tetapi dengan syarat. Kalian harus membuang permusuhan, kebencian di dalam hati kalian. Karena permusuhan, kebencian itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman, tidak enak seperti saat ini. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, demikianlah supaya bisa diambil hikmahnya. Banyak penelitian mengulas bahwa berpikir positif dapat juga meningkatkan kesehatan. Karena sikap yang tenang, ya, nyaman, rileks, itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, dapat meningkatkan sel-sel imun kita bekerja dengan lebih baik. Bapak Ibu ingin sehat kan? Ingin panjang umur juga? Ya, kita semua ingin sehat dan panjang umur. Oleh sebab itu, mari kita berlatih untuk melatih pikiran ini agar selalu berpikir positif. Nah, sebagai akhir dari sharing saya juga akan menutup dengan sebuah penelitian yang dilakukan, karena kan kita ingin ehipasiko, benar nggak pikiran positif itu membawa dampak bahagia atau yang baik, ya. Nah, ini ada penelitian oleh Bapak Merte Ada, ya, pakar meditasi kesehatan yang sudah kita kenal. Dia melakukan penelitian terhadap 2 mangkok nasi, ya, yang ditaruh nasi putih, ya, yang ditaruh di dalam toples kaca, yang mana masing-masing daripada nasi putih ini diberikan pancaran yang berbeda. Yang satu, nasi putih yang satu diberikan pancaran yang positif. Terima kasih nasi putih, kamu telah memberikan saya tenaga, kekuatan, sehingga saya bisa sehat dan bekerja dengan baik. Sedangkan nasi putih yang lagi satu itu dihujat dengan pikiran yang negatif. Nasi putih, kamu bikin saya gemuk, kamu bikin saya menjadi kena diabetes, nah, dan sebagainya. Jadi diberikan kata-kata yang negatif. Apa yang terjadi ketika dilihat keesokan harinya? Nasi putih yang diberikan pancaran meta, pancaran terima kasih, yang positif, ini masih dalam kondisi yang baik, ya, masih bisa dimakan. Tetapi nasi putih yang diberikan pancaran negatif itu ketika dilihat sepertinya berair, ada seperti gimana ya, titik-titik bakteri, ya, kayak kuning-kuning begitu, dan basi. Anda mau nasi basi? Tentu tidak. Tidak seorang pun menginginkannya, ya. Jadi oleh sebab itu mari kita selalu berpikir positif. Nah, saya akhiri sharing Dhamma saya ini yang saya juga persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah meninggal. Semoga mereka bisa terlahir di alam yang berbahagia. Dan teruntuk teman-teman, sahabat semua yang menonton sharing Dhamma saya ini, semoga juga berbahagia, sehat, sejahtera. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila dirasakan manfaatnya, bantulah untuk men-share kepada teman-teman, saudara-saudara. Siapa tahu mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.